Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. COVID-19 sudah menginjak ini hampir 2 tahun ya. Sejak kalau di Indonesia kan Maret 2020, sudah 1,5 tahun menuju 2 tahun. Dan sepertinya nanti kita akan melewati 2 tahun masih dalam kondisi seperti saat ini. Vaksin sudah dilakukan tapi belum menyentuh herd immunity yang memang dibutuhkan. Dan kondisi ini tetap menjadi misteri untuk kita semua. Karena ternyata ya obat-obatan dan apapun yang akan kita konsumsi jika kita terkena COVID-19 ini masih dalam proses penelitian. Belum ada satu obat yang dipastikan akan bisa menyembuhkan secara 100%. Dan ini masih tetap mengikuti pakem bahwa virus itu saat masuk tugasnya cuma satu, menduplikasi diri, dan satu-satunya cara untuk membasminya tidak lain dan tidak bukan adalah imun tubuh kita. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk melihat kira-kira kalau imun itu tadi yang memang akan dibutuhkan, apa saja yang harus kita lakukan selain ya tentu saja melakukan satu aktivitas yang menyenangkan hati, tidak membuat stres, olahraga tentu saja. Tapi juga yang paling penting adalah bagaimana memasukkan makanan yang memang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Dan berdasarkan dari zodiak, kita akan coba untuk mengetahui gejala apa saja sih yang akan menyerang mereka. Dan kalau ternyata gejala ini ada, makanan apa yang kira-kira akan bisa menetralisir, bahkan akan memboost imun itu sendiri jika kita mengkonsumsinya. Seperti biasa, kalau kita ngomongin zodiak, mulainya dari Capricorn. Dan kali ini saya akan coba untuk lihat kira-kira untuk menjaga imun, makanan sehat apa yang harus dikonsumsi dan apa yang harus dihindari sesuai dengan zodiak kalian. Yang pertama Capricorn. Buat kalian para Capricorn di sini kebanyakan punya masalah perut yang sensitif. Ini artinya harus mengurangi makanan pedas dan juga makanan berbumbu pekat. Oke, berarti makanan-makanan yang mengandung santan, nasi padang, dan sebagainya. Juga makanan-makanan yang pedas kayak kalau orang Sunda bilang tuh gurilem dan sebagainya itu harus dikurangi. Contohnya ya itu tadi gulai, makanan santan lain. Dan kalau kita ngomong selain masalah perut itu sendiri juga butuh asupan kalsium. Makanan yang baik untuk kalian ini adalah kentang, jagung, kubis, kacang polong, bayam, oat, susu, dan pisang. Kalian pasti berharap pada ice cream, terus semur jengkol. Oke, tapi ini adalah sesuatu yang disarankan. Yang kedua untuk Aquarius. Aquarius ini musuh utamanya adalah tekanan darah tinggi. Yang masih muda belum ngalamin, tapi hati-hati. Ini harus kalian waspadai karena artinya kalian harus memperhatikan diet kalian. Hindari kopi, susu, dan kebanyakan makan daging. Kenapa? Karena kalian ini artinya harus mengkonsumsi lebih banyak, mengkonsumsi buah dan makanan yang berkhasiat untuk mengendalikan tekanan darah. Contohnya, peach atau buah persik, pear, lemon, ini bisa dicampur ke teh, kurma, buah delima. Selain buah, perbanyak juga sayuran yang direbus seperti jagung, kubis, dan wortel. Kayaknya jagung, kubis, wortel sama seperti Capricorn juga. Dan untuk Pisces, nah ini mungkin karena elemen air, entah kenapa Pisces ini paling rentan dengan flu dan pilek. Perbanyak olahan makanan dari daging ayam, domba, bayam, dan kacang-kacangan. Kayaknya paling happy ini, makanya daging ayam, domba, dan sebagainya. Kalian juga harus menghindari makanan berminyak terlalu banyak garam atau yang terlalu banyak mengandung ragi. Tahu ya, jadi tepung-tepungan itu termasuk di dalamnya, harus dihindari. Aries ini agak riskan di situasi COVID-19 seperti sekarang karena kalian rentan terhadap sakit kepala dan saluran nafas yang tersumbat. Kalau sudah begini, hindari terlalu banyak minuman dingin. Kebalikannya dari elemen ini adalah api, sehingga para Aries justru perutnya gampang panas. Hindari makanan pedas juga. Makanan yang baik adalah daging dengan sedikit atau tanpa lemak. Contohnya dada ayam, pisang, brokoli, dan kacang-kacangan yang baik untuk kalian dan perut kalian. Dan sementara pilihan karbohidratnya ini masih nasi, jangan coba yang lainnya. Oke. Untuk Taurus, zodiak 1 ini kayaknya doyan makan angin. Soalnya sering banget bermasalah dengan perut
kembung. Bahasa kerennya gassy. Oke. Jika kalian gampang kembung, hindari ubi-ubian atau kol atau kubis karena hanya akan meningkatkan gas dalam perut kalian dan bikin kentut. Dengan keadaan perut seperti ini, kalian nggak boleh makan terlalu berat dengan karbohidrat yang berlebih karena akan susah dicerna. Boleh makan daging, tapi harus diseimbangkan dengan mengkonsumsi buah seperti nanas, timun, kacang-kacangan seperti kacang merah itu bagus. Bayam juga pilihan yang bagus untuk kalian seperti Popeye. Oke. Untuk para Gemini ini rentan stres. Benar ya? Karena kebanyakan dari kalian adalah pemikir. Nah, itu benar. Untuk mengendalikan tingkat stres, makanan yang terbaik yang bisa kalian tambahkan ke menu adalah asparagus, almond, jeruk, dan selain itu makanan yang bisa membantu kalian agar terfokus adalah wortel dan jahe. Harus hindari terlalu banyak meminum kopi, susu, makan daging tinggi lemak, dan umbi-umbian karena efeknya nanti ke jantung. Hati-hati banget. Untuk Cancer, para kepiting cenderung punya kebiasaan makan berlebih saat stres. Bener kan? Coba tulis komentar kalian. Hingga bisa beresiko ke kolesterol yang tinggi atau kalori yang melebihi batas normal. Pilihan makanan yang lebih sehat seperti berry, strawberry, blueberry, ikan dan sayuran hijau seperti bayam, sawi, kailan. Makanan ini membantu perut senantiasa terasa selalu kenyang. Dan hindari makanan berminyak dan mulai beralih ke makanan yang dipanggang atau direbus. Itu lebih sehat. Untuk Leo, musuh terbesar Leo adalah lemak. Karena kesehatan jantung cenderung bisa jadi masalah untuk para singa-singa ini tadi. Beralih ke makanan yang lebih sehat seperti kalau daging ini pilih ayam bagian dada atau sapi yang bagian yang lemaknya sedikit. Jangan sapi terus makan rawon karena khas dalam itu banyak banget lemaknya. Buah alpukat juga bagus untuk kalian. Seafood pilihan yang bagus seperti ikan, udang dan sebagainya. Dan untuk cemilan bisa diganti ke dark coklat dan cemilan yang mengandung lemon. Virgo. Masalah Virgo sama dengan beberapa zodiak lain, yaitu pencernaan dan masalah nutrisi serta gizi. Maka dari itu, makanan kaya serat yang kalian butuhkan ini harus selalu bisa dikonsumsi. Makanan yang baik untuk kalian adalah sayuran hijau, oat, pisang, pepaya, telur, daging putih seperti ikan, daging ayam, dan hindari karbohidrat. Karbohidrat terlalu tinggi bisa diselang-seling dengan kentang atau nasi merah. Untuk para penimbang-nimbang Libra, lambung adalah organ yang paling rentan untuk kalian semua. Kalian harus menghindari makanan pedas, makanan olahan, alkohol, dan kopi. Karbohidrat yang baik adalah kentang dan jagung. Jangan makan terlalu berat, secukupnya dengan makan teratur. Wortel, apel, oat, dan tuna adalah makanan terbaik untuk para Libra. Dan untuk Scorpio, kalajengking. Kalian paling rentan dengan stres emosional dan juga masalah infeksi. Entah itu infeksi pernafasan, pencernaan, atau sebagainya. Saat pandemi harus ekstra hati-hati. Diperbanyak minum ya, susu, makan yogurt, kacang-kacangan seperti kenari atau almond, nanas karena makanan ini membantu menyembuhkan semua infeksi dalam tubuh. Makanan yang bisa mengisi pikiran dan bikin mood baik adalah kelapa, blueberry, dan oats. Untuk bintang terakhir, Sagittarius. Untuk kalian semua, berat badan selalu jadi masalah. Buat Sagittarius ini, kalau nggak kekurusan, kegemukan. Mengkonsumsi makanan yang tepat bisa mengurangi lemak pada bagian pinggul dan paha atau menambahnya. Pilihan baik untuk menurunkan berat badan atau menaikkan antara lain adalah susu skim yang low fat, ikan, yogurt, buah-buahan, apel, pisang, jeruk, pir, dan untuk karbohidrat bisa mengganti nasi dengan umbi-umbian atau kentang. Ini tadi adalah makanan-makanan yang kira-kira cocok untuk dimakan para manusia-manusia dengan zodiak yang saya sebutkan itu tadi, karena memang mempengaruhi juga mood, psikologi, dan hal-hal yang lainnya. Kalian bisa coba, tapi apapun itu tetap kalian harus tetap terapkan prokes, tidak pergi kemana-mana, dan kalau bisa, kalaupun ada satu kerumunan atau mengharuskan kalian bertemu, tunda sampai pandemi ini berlalu. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.